Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak pada minggu ini ya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu dapat dibagi menjadi dua, itu sejarah primer dan sejarah sekunder. Tapi berdasarkan bentuknya itu dapat dibagi menjadi empat, yaitu sejarah lisan, sejarah tertulis, ya sumber maksud Bapak, sumber lisan, sumber tertulis, sumber rekaman dan sumber benda. Nah, peristiwa sejarah itu kan selalu meninggalkan kayak jejak ya. Nah, jejak-jejak inilah yang sering disebut dengan sumber sejarah. Seperti itu. Nah, ini ada sumber premier, yang mana sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, jadi sumbernya itu benar-benar sumber yang langsung dari pelakunya, sumber premier nih. Dan sumber sejarah ini macam-macam ya, kayak ada arsip, dokumen-dokumen, naskah perjanjian, dan surat-surat kabar. Nah, salah satu contohnya itu sumber sejarah premier tuh itu apa? Teks proklamasi kemerdekaan. Itu merupakan itu masuk ke dalam arsip maupun dokumen-dokumen dan naskah perjanjian juga. Tuh. Berikut ada sumber sekunder, yang mana sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Nah, sumber sekunder ini bisa berwujud secara tulisan, lisan, audiovisual yang tidak sejaman dengan peristiwa. Misalnya kalau tulisan tuh kayak surat kabar segala macam itu bisa masuk. Tulisan tuh kayak penelitian kayak gitulah. Berarti audio visual yang tidak sejaman dengan peristiwa tuh kayak melalui radio, kita dengar melalui radio tapi beda zaman gitu. Misalkan peristiwanya terjadi zaman Orde Baru tapi kita dengarnya di zaman reformasi sekarang. Nah, kayak gitu. Berarti sumber sejarah menurut bentuknya itu ada sumber lisan, yang mana sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Jadi biasanya sumber lisan nih cukup banyak ya sampai sekarang nih masih ya, kayak tentang sejarah-sejarah segala macam tuh, tentang kayak proklamasi kemerdekaan itu kan biasanya ada saksi-saksinya ya lo, baik itu yang mereka menonton maupun yang melaksanakan. Kayak sumber lisan biasanya pelaksanaan itu kan kayak dulu tuh satu sumbernya kayak yang Bapak Proklamator kita itu Bapak Soekarno, kayak gitu. Dari mulut beliau lah itu masuk sumber lisan lah, yang langsung lah ibaratnya, baik dari pelaku maupun dari saksi-saksi sejarah. Baru itu ada sumber tertulis, yang mana keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nah, ini banyak nih, ada kayak sumber tertulis ini kayak bisa kayak tadi tuh hampir sama sih, kayak dokumenter bisa, baru tuh prasasti bisa, kayak prasasti peninggalan kerajaan tuh biasanya kayak kerajaan Kuta itu kan ada Yupa kan. Nah, itu merupakan sumber tertulis tuh, termasuk dalam sumber tertulis. Terus ada sumber benda. Sumber benda ini juga disebut dengan sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan masa lampau. Nah, salah satu contohnya masih bisa dilihat sekarang tuh Candi Prambanan, Candi Borobudur itu merupakan salah satu sumber benda. Baru itu ada sumber rekaman, berupa rekaman kaset audio dan rekaman kaset video. Jadi, nah kayak pas proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan ada yang ngevideo maupun audionya pada saat pelaksanaan. Nah, itu masuk ke dalam sumber rekaman. Nah, yang kayak gitu yang ada video maupun ada suaranya. Kayak masa pendudukan Jepang juga di Indonesia itu kan ada kayak film-film dokumenternya ataupun yang langsung video aslinya tuh. Nah, itu merupakan sumber rekaman. Jadi sebenarnya sumber sejarah ini cukup bervariasi, tergantung melihatnya dari sisi mana dulu kayak gitu. Jadi sumbernya tuh bisa dipakai, kebanyakan sumber bisa dipakai, yang penting sudah ada uji validasinya dan sumber itu terpercaya, fakta, bukan lagi kayak
mitos atau segala macam, fakta dia benar-benar ini nih sumbernya benar-benar ada, benar-benar real ya. Nah itu bisa dijadikan sumber sejarah dalam penulisan sejarah. Mungkin kuliahnya sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau bapak banyak salah kata ya.